Perkenalkan, nama saya Monica Enang Florentina de Araujo. Saya dari kelas keperawatan C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem intergumen. Jadi, intergumen berasal dari bahasa Yunani, yaitu intergumentum, yang artinya penutup, yang terdiri dari sebagian besarnya adalah kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Sistem intergumen adalah sistem organ yang paling luas, dan kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Terus, kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu pertama ada lapisan epidermis, kedua ada lapisan dermis, dan ketiga ada lapisan hipodermis. Lapisan epidermis dibagi menjadi 5. Yang pertama, stratum corneum. Di dalamnya ada lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmasnya telah berubah menjadi keratin atau zat tunduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Dan yang kedua ada stratum lucidum. Di dalamnya terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein atau elardin, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosusum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Grani atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar, keratohyalin atau terdapat inti di antaranya. Juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat ada stratum sphenosim, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembapan kulit. Dan yang kelima ada stratum basal atau germinativum. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen, dan sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Yang kedua adalah lapisan dermis. Di dalam dermis berisi 3 jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus, mengalami sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri, terdiri dari 2 bagian, yaitu pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf, dan pemdara. Terus yang kedua ada pars reticulare, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pemdara, saraf, dan kolagen. Dan yang ketiga ada lapisan hipodermis, merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa, yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Struktur aksesoris kulit. Yang pertama ada kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrim dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrim terdapat kelenjar kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrim dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh,
Dan kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola, mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsinya belum jelas. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya memberi lapisan lemak, bakteriostatik, menahan evaporasi, dan masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Yang kedua ada rambut. Terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut yaitu fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase telogen atau istirahat, pertumbuhannya itu beberapa bulan. Kalau fase katogen, fasenya itu di antara kedua fase tadi, antara fase anagen dengan fase telogen. Nah, pada saat 85% mengalami fase anagen, 15%-nya itu mengalami fase telogen. Terus yang ketiga ada kuku, bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku bagian yang terbenam kulit jari, badan kuku bagian di atas jaringan lunak ujung jari, tumbuh 1 mm per minggu. Fungsinya melindungi jari tangan. Terus ini fisiologi sistem intergumen. Yang pertama fungsi kulit. Yaitu yang pertama fungsi proteksi ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, dan gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan, isol, karbon, dan asam alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas yaitu radiasi, sengatan, UV, gangguan infeksi luar yaitu kuman atau bakteri dan jamur. Yang kedua, hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Dan fungsi absorpsi, yang pertama ada kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Dan kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, metabolisme, dan jenis vehiculum. Yang ketiga ada fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, yaitu NaCl, urea, AS, urat, dan amonia. Sebelum yang diproduksi melindungi kulit juga menelan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5. Dan keempat ada fungsi persepsi, yaitu kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis, berperan terhadap perabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vater Pacini di epidermis. Yang kelima ada fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi.
Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Keenam, ada fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Yang ketujuh, ada fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sehingga perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. 8. Ada fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksikolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet, enzim di hati dan ginjal, lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan kalcitriol, bentuk vitamin D yang aktif. Kalcitriol adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan dan traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah. Sekian pembahasan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.